menghubungkan napas dan energi. Bagaimana napas menjadi saluran bagi energi halus dalam tubuh. Dalam setiap tarikan napas, sebenarnya ada dua hal yang bergerak, udara dan energi. Udara mengalir ke paru-paru, memberi oksigen bagi tubuh, sedangkan energi halus, yang dalam istilah sufi disebut quwwah ruhaniyah, mengalir mengikuti aliran napas itu, masuk ke dalam sistem batiniah manusia. Para sufi menyebutnya sebagai sir rahasia batin, yang tersembunyi di balik gerakan fisik. Kita diajari sejak kecil bahwa bernapas itu untuk hidup. Tapi para ahli hakikat mengajarkan bahwa bernapas juga adalah cara jiwa menyerap nur ilahi, jika disadari dengan benar. Tubuh manusia bukan hanya kumpulan daging dan darah. Ia adalah tempat persinggahan ruh, dan ruh membawa cahaya. Nafas adalah salah satu jembatan utama agar cahaya ini terus mengalir. Dalam ilmu tasawuf, napas bukan hanya oksigen, melainkan sarana penghubung antara jasmani dan ruhani. Dengan setiap napas yang disadari, energi ilahiyah bisa masuk lebih dalam, menyucikan lapisan-lapisan batin yang selama ini tertutup oleh kelalaian. Itulah sebabnya, zikir nafas bukan hanya sekadar latihan pernapasan, tapi latihan kesadaran ruhani yang paling halus. Bayangkan tubuh kita seperti wadah berlapis. Di lapisan terluar kita adalah makhluk fisik, bergerak, berbicara, bekerja. Tapi di baliknya ada lapisan batin, perasaan, pikiran, kehendak, dan yang paling dalam, ruh. Napas adalah satu-satunya gerakan yang mampu menyentuh semua lapisan itu sekaligus. Ia masuk melalui tubuh, menggetarkan perasaan, menenangkan pikiran, dan jika diarahkan dengan kesadaran, ia membangunkan ruh. Maka tak heran jika banyak ahli hakikat berkata, siapa yang menguasai napasnya, ia sedang menuju penguasaan atas jiwanya. Energi halus ini bukan sesuatu yang asing. Dalam banyak tradisi, dikenal berbagai nama untuknya. Dalam ilmu hikmah dikenal sebagai latifah, dalam tradisi Cina disebut qi, dalam India dikenal prana, dan dalam sufi disebut nur, sir, atau bahkan nafakhah ilahiyah, hembusan ilahi. Ketika kita berzikir menggunakan napas, sebenarnya kita sedang membuka kanal-kanal energi ini agar mengalir secara sadar dan bersih. Inilah yang menjadi sebab munculnya rasa damai, kejernihan hati, dan ketajaman intuisi dari latihan ini. Namun energi halus ini tidak mengalir begitu saja. Ia perlu saluran yang bersih dan sadar. Jika napas kita terburu-buru, pendek, atau dilakukan tanpa kesadaran, maka energi ini akan terhambat, terperangkap di permukaan tubuh. Tapi ketika kita menarik napas perlahan, dengan niat, dengan kesadaran penuh akan nama Allah, maka napas itu menjadi pembawa cahaya. Ia masuk, menyapu ruang hati, dan keluar sambil membersihkan sisa-sisa kegelapan yang masih berdiam dalam dada. Maka zikir nafas bukan sekadar pengulangan kata, tapi perjalanan energi ilahi dari langit ke dalam tubuh manusia. Dalam latihan para sufi, napas juga dianggap sebagai alat untuk menyambung yang terputus. Banyak orang merasa hampa, terpisah dari tujuan hidupnya, dari Tuhan, bahkan dari dirinya sendiri. Tapi mereka tidak menyadari bahwa kunci penyambung itu ada pada napas. Setiap napas sadar adalah upaya untuk kembali tersambung. Ketika kita menarik napas dengan kesadaran bahwa Allah hadir dan menghembuskannya dengan penyerahan total, maka kita sedang mengukir kembali hubungan yang hilang. Hubungan dengan Allah, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Zikir nafas mengajarkan kita bahwa kehidupan ini sebenarnya adalah aliran terus-menerus dari dan menuju Allah. Kita hidup karena napasnya, dan kita akan kembali saat napas terakhir diambil kembali olehnya. Maka tidak ada yang lebih mendasar, lebih suci, dan lebih kuat dari memahami napas sebagai jalur ruhani. Ia adalah ayat yang bergerak dalam tubuh kita. Ia adalah saksi yang tidak pernah berhenti menyebut namanya, jika kita mau menyadarinya. Dan ketika kita mampu mengaitkan napas ini dengan zikir, maka seluruh tubuh kita akan menjadi medan penyebaran cahaya ilahi.